Kira-kira harganya berapa sih kayak gini? Sama motor. Sama hampir motor sih sebenarnya. Sama yang Motor mana dulu nih? Motor beat kan Motor belasan diesel. juta ya kan. karbu beda nih. Berarti udah pernah naik gunung pakai ini? Rinjani gitu? Enggak. Naik gunung. Dia naik gunung, ibu nggak tahu. Tapi ada loh. Gunung Sari. Lewat doang ya karena mungkin Kak Keti pernah touring sebelumnya? Pernah Kemana paling terakhir? Dieng. Dieng. terakhir ke Dieng sama mereka berdua. Ada transportasi namanya mobil sebenarnya. Mau kasih tahu nih Kak Keti, ada mobil, ada bis. Kenapa memilih ini touring ke Dieng? Gue mungkin di minggu kedua, minggu ketiga tuh sempat mempertanyakan ngapain gue beli ginian ya. Misal gue ya, jualnya susah. Hey, Apa? ada apa ini hari ini? Ada apa? Kita mau undang apa ini hari ini? Hari ini? Kan community nih acaranya. Kemarin kita udah undang lari, Ya. komunitas lari, terus TSB, Hmm. teman sharing berdoa. Ya. Oh berdoa? Beroda. Nah benerin kayak gitu. Gue malas nyebutin lo beneran. Tapi kan harus berdoa dulu baru beroda. Bisa. Hari ini kita mau undang saya. Kemarin waktu teman-teman mungkin lihat ya, lari outfitnya dari Om Wisnu ini pakai outfit lari. Beroda, pakai sepatu roda. Kok sekarang lu pakai jaket begitu, dingin gitu? Hujan. Dingin. Oh iya. Tapi lu sadar gak sih meja kita nggak ada? Dah. Meja kita jadi ini alat sirkus. Oh, gua tahu nih. Pasti komunitas bakso keliling kan? Bakso bola. Bukan. Semua suaranya cipmang aja. Oke, langsung aja kita kenalin nih. Ya. Oke? Oke, kenalin. Ayo. Oke, kita Komunitas apa? sambut Pip Squad. Wih, thank you Om dan Kakak. Iya. Wah, ini paling cantik di sini berarti. Iya. Sekebagusan. Karena podcast ini Kak nomor 1 sekebagusan. Sekebagusan. Kakak paling cantik sestudio ini karena ada luar ada istrinya masih. Ada dua mungkin perempuannya kan. Jadi hari ini kita bahas apa ini? Nah, ini bahas apa? Ini gue juga nggak. Ini apa nih Om? Alat apa nih Ini Om? alat goib apa? Gue Mungkin yang bisa jelasin. Sorry, kita kenalan dulu. Kenalan dulu. Dengan Om siapa Om? Saya Didit. Om Didit. Dari kakak Nama gue Kathy. Keti, Om Arif, Aldo. Om Aldo. Jadi mungkin dari Om Aldo kali kita Iya. tanya. Karena kita di sini lebih nature. Iya. Kita mau ngomong tua kurang ajar gitu. Mungkin dari Om Aldo atau Om Arif, Kak Keti dan Om Didit yang bisa menjelaskan ini apa sih? Nah, klarifikasi dulu kali tadi ini bukan apa Bukan alat bukan bakso bukan. keliling tapi sirkus keliling. Oh begini dah. Karena historinya dari situ. Karena biasa gue liat di bandara nih. Oh iya. Bener nggak sih? Beda sih. Oh beda ya, kalau di bandara ada ini ya. Oh iya iya. Jadi ini electric unicycle, Oke. roda satu, cuman powernya listrik. Ya, intinya sih itu. Oke. Jadi kendaraan roda satu dengan menggunakan baterai, ya udah ya gitu aja. Gitu. Ya, simpelnya sih gitu. Oh ini jadi listrik. Ya. Oke. Berarti di apa namanya? Ini pun ada komunitasnya berarti. Yang tadi Ada. Pip Squad tadi ya. Ya, Squad, betul. untuk kita sekarang komunitasnya PIF Squad namanya. Pip Squad singkatan apa tuh Pip? PEV Squad, Personal Electric Vehicle Squad gitu. Jadi Wih keren. bukan cuma di UC tapi ada spot electric scooter sama Oke. electric Skateboard. skateboard juga bareng main sama kita. Mungkin dari Om Aldo nih, gue pengen nanya. Pip Squad ini mungkin udah berdiri berapa tahun? Kita kan pengen tahu ya Om Wisnu ya. Iya. Iya. Berapa lama udah berdiri? Kalau komunitas si Electric Unicycle sih Ya. sebenarnya udah lama ya, dari Mang Didit, dari Ya. Bang Arif juga. Ini udah dari 2020 2021. Oke. Tapi kan yang namanya klub kan ada naik turun, Ya. sepi. Nah, akhirnya kalau untuk yang Pip Squad ini sebenarnya hitungannya masih baru. Kita baru tutup Oke. mungkin sekitar 1 tahun. Ya, Ya. bulan Maret. Bulan Maret kira-kira. Hampir Oh bulan Maret tahun lalu. 2025. Iya, Iya. waktu 2025. Oh. Idenya itu memang kita sebenarnya pengen menciptakan ya ada kompetisinya lah. Jangan hanya riding santai aja. Ada sportnya juga. Makanya kita bentuk sebuah komunitas yang namanya
PV squad ini. So. Oh jadi filosofi berdirinya karena untuk bikin kompetisi. Ya. Kompetisi yang mungkin yang diharapin tuh kayak gimana? Dari Om Dita Kamaldo atau mungkin teman-teman balapan resmi. balapan resmi Iya. Tujuannya kita memang ke arah sana. Karena di Jakarta sendiri maksudnya? Indonesia. Oh Indonesia. bisa. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat di luar itu di Eropa, di Amerika atau di Australia gitu ya, itu balapan PEV itu udah gede, lumayan gede lah gitu ya. Jadi ada skateboardnya, skuter sama UC itu dikompetisiin gitu. Oh, Dan rata-rata eventnya tuh internasional gitu. Jadi skalanya dunia. Jadi dari mana-mana datang. Nah di kita nih kendaraan elektrik tuh buat masih jadi alat transportasi sama ya buat hobi aja gitu, buat kita main jalan-jalan gitu. Nah tapi pengennya sih di sini kita bisa bikin acara balapnya gitu. Semoga aja diterima sama pemerintah ya di Iya. karena kan pasti butuh dukungan dari pemerintah juga dong untuk ngadain kompetisi dan lain-lain kan karena butuh track kan ya. Ya Butuh track. butuh dukungan sponsor sih pasti. Oh, itu pasti dari jujur. pemerintah. Ini pun juga podcast butuh sponsor. Gitu lah. Udah mulai minta-minta ya. Karena segala dari sisi dari sponsor, mungkin pemerintah. Iya. Nah, mungkin dari Om Wisnu lu kenapa ngeliatin apa sih? Enggak, aku lagi mikir harganya berapa ini. Itu juga sih pertanyaan gua. Iya. Coba lu tanya deh. Hah? Kira-kira harganya berapa sih kayak gini? Sama mau motor sama hampir motor sih sebenarnya. Nama yang Motor mana dulu? Motor beat kan Motor belasan beat. juta ya kan? Ini karbu beda nih. Karbu nggak dapet kayak Mungkin karbu. kemarin bisa spill harganya kira-kira. Terakhir itu yang 6,5 juta sampai 65 juta lah ibaratnya. 6,5 juta. Sampai 65. udah naik sekarang sampai 80. 80 ada. Ada yang 80. Itu 80 ada spion ya pasti. Bedanya apa gitu 6,5? Udah upgrade rodanya 2 gitu. Nggak jadi seru dong. Yang mentoknya jadi motor. Lah, 80 juta ada atap mobil dong. jadi Vespa. Biasanya yang nentuin itu mostly di kapasitas baterai sama kapasitas motor. Jadi makin panjang jaraknya, makin makin kenceng, makin power. makin powerful. Biasanya yang menentukan harga biasanya di seputar itu aja. Komponen harga terbesar itu di dua itu. Oke. Waktu itu sempat ada joke UC itu dijual kiloan karena jokes. ada jokes Oke. UC itu jualnya kiloan. Anggap aja kira-kira 1 kilo itu UC harganya berapa? 1 juta sekilo. Iya. Karena harganya itu more or less sesuai sama berapa bobotnya. Oh. Jadi kalau 40 ya. Nah, ini kalau ini bobotnya berapa? Kurang lebih. 45 ya. Ini sekitar 45, harganya sekitar Iya, 48. Oh. Jadi ya, Jokesnya gitu ya. Gitu. Ini bobotnya 40 kilo berarti ya udah naik lah harga. ya, dulu S18 itu 28 kilo, ya 28 juta. Ya, seri lama. Nah, yang membedakan maksudnya dari harga tadi 6,5 tuh dari segi jarak tempuh, Jarak tempuh. baterai, suspensi. Iya, ada suspensi atau enggak biasa. Oh gitu. Ini bisa dimodif nggak sih? Iya. Hampir nggak bisa, paling cuma ditambahin aksesoris. Aksesoris. Karena bobot apa segala macam udah dikalibrasi tuh. Iya. Jadi misalnya mau diganti ini itu segala macam, kalau kita nggak ngerti setting ulangnya ya Beresiko lah. beresiko gitu kan. Maksimal orang yang buat naikin ini ada Ya, beratnya berat juga badan nggak? mungkin Berat ya. badannya nggak? 150 bisa ya. Kalau tertulis sih rata-rata 120 sampai 150 kilo sih maksimal. Ya masih bisa gitu naik. Kita masih bisa. Iya. Chandra nggak bisa. Chandra udah 151 loh. Sekilo aja udah nggak. Bisa kalau lepas baju semua. Terus telanjang gitu. Oh jadi nggak bisa dimodif, hanya ditambahin ke aksesoris lampu gini ya paling ya. Apa lampu dari sana? Patch ini Oh iya, yang oke. juga cover ini kursi juga tambahan seat. Oh, Ini sih ban tambah juga dari sana. Ban dari sononya Nggak bisa diganti ban. Bisa. Ban bisa. Oh ban bisa. Pakai bannya bannya ban pacul. Iya nih. Oh kalau ban tuh dari merek apa sampai merek apa bisa lah ya. ya paling selama diameter sama itunya sama-sama lah. Ini ring berapa sih kalau anak motor gitu? Ini ring berapa sih? Ring velg atau rodanya? 14. Kalau di UC itu biasanya kita cuma kenalnya klasifikasi dia rim Itu juga. 16 16 inch, Ini 14. 18 inch. Oh, oke. Ya, kini gue bisa lah. Ini sama-sama ya Vario, ban depan Vario lah. Oke. 14 inch. Ini kalau beli bannya ini harus maksudnya ke Bengkel ke atau- bengkel motor gitu atau khusus?
Nggak khusus. Cuma emang Cara pasangnya mungkin cara pasangnya yang nggak segampang nggak segampang itu. Kita harus bongkar motor. Bongkar semua. Oh, semuanya dibongkar dulu, baru ganti baru itunya. ganti. Jadi mesti keluarin dulu motornya. Oh yang berarti kita- ini pun ada bengkel khususnya. Ada ya, karena nggak mungkin percaya dengan bengkel-bengkel yang nggak biasa megang ini dong. Iya. Betul. Bisa bongkar, nggak bisa bongkar. Mungkin yang lebih dekat itu kalau misalnya yang biasa benerin skuter listrik. Iya. Nah, Pokoknya yang listrik itu mungkin lebih dekat ya. Oh, bengkelnya di mana kayak gini workshopnya? Maksudnya ya buat biasanya kalian buat servis lah ibarat. Di Bogor ada, Bogor. di Jakarta ada. Teman-teman kita beberapa teman-teman tempat. sih sebenarnya. Hmm. Komunitas juga Jabodetabek ada lah ya. ada semua. Ya, ada. Tapi Jakarta Bogor paling. Jakarta Bogor yang Jakarta, udah Bogor, Ada. Cirebon ada ya? lebih resmi buka bengkel. Kenapa yang resmi ya? Bogor ya. Nah mungkin pertanyaan gue nih sebagai orang awam ya, kenapa akhirnya teman-teman om atau kakaknya memilih akhirnya olahraga ini? Bukan olahraga, itu kayak hobi lah. Oh iya. Karena mungkin ada motor harusnya, Iya. mungkin ada hobi yang lain, mobil Nah, kita atau. yang cewek yang jawab. Oh, ini tamu kita juga. Oh, dari tadi kok dia maaf ya kak? Enggak, emang kita belum tanya sebenarnya. Makanya gue kasih. Iya, mungkin kan karena menarik ya, maksudnya perempuan kok berani dengan ini kan banyak resiko. Ini termasuk extreme sport juga Iya, nggak sih? termasuk gak sih? Iya sih harusnya. Karena kita mengandalkan udah satu roda aja kan. Itu mungkin Satu roda dan balance. dari Kak Keti lah. Kenapa dia tertarik dengan permainan atau hobi ini? Lebih compact, Mhm. simple aja sih. Terus Oh. enak kalau macet tuh nggak ribet. Tapi kalau banjir, Nih tadi barusan ngelewatin Itu baru banjir. terabas banjir bisa. kalau terabas banjir bisa. Bisa. Selama air sih masih Masih setengah- di ban, setengah masih ban di ban, masih masih aman oke. sih. Karena si motherboardnya di atas. Sama di ban. Belum Oke. kena sampai ke sini. Tapi sebelumnya misalnya Kak Keti pernah hobi dengan motor atau apa gitu, makanya akhirnya Sepatu roda malah. oh iya berarti sama lah ya, adrenalinnya lah ya kurang lebih ya. Balancingnya sama berarti. Nah dari Om Didit kenapa memilih UC ini? Nah, sebenarnya sebelum main UC gue main electric skateboard. Oh, Karena oke. kan emang ya dulu ya terkenal ngeliat Casey Neistat apa segala macam dan emang yang ngerasa keren aja gitu di jalan. Oh karena merasa keren akhirnya inilah ya. Iya, ya awalnya pasti Merasa beda kali ya, merasa beda dengan yang Merasa lain. kerennya naik e-boardnya. naik keyboard berasa Oh, iya. keren gitu kan. Terus ya disetanin lah, disuruh cobain ini, dikasih nih bawa aja pulang gitu kan. Diracunin. Iya, dicobain, terus biasa aja kayak naik motor gitu kan. Terus pas itu diajak tuh off-road tuh, nah sama Arif lah Oke. yang ngajak. Nah ternyata serunya sih yang gue dapet di situ gitu ya. Jadi dengan alat ini gue bisa pergi off-road, naik gunung gitu ya, yang mau jalanannya batu, tanah apa kayak gitu bisa ditempuh sama ini gitu. Ya itu sih gue nemuin keseruannya gitu. Berarti udah pernah naik gunung pakai ini? Udah. Rinjani gitu. Enggak. Naik gunung. Naik gunung itu nggak tahu. Tapi ada loh. Gunung Sari. Lewat doang ya kan. Mampir kali ya. Aduh. Santai ular. Kok nyapuin? Tapi kalau di Lombok ada sih yang dia ke Rinjani naik sampai pos 2 atau pos 3 gitu. Pakai ini. Pakai UC ini. UC ini. Orangnya umur 60-an. Oh, dia campingin pos 2. Orang puncak deh enggak camping sini aja. Karena cuma bisa sampai situ katanya maksimal. Nah kalau Marif sendiri, tadi kan dari Kak Keti karena simple Ya. dan apa tadi Kak? Compact. Komplek dan Mas Didit juga terlihat keren pakai ini. Mungkin dari Om Marif sendiri, Selain- kenapa milih UC? Iya, Padahal motor ada. Makanya, padahal motornya 2. Gak usah di-spill tak orang panjang nggak ngeri. Kita belum lagi. Full paper juga. Full paper juga. Karena awalnya emang pas ngelihat itu ini apaan lagi kayak nggak ngerasa perlu gitu loh kan. Iya. Kayak sesuatu bukan yang perlu banget dimiliki Iya, ya. kenapa sih rodanya harus satu kayak gitu loh kan? Apa bedanya apa sama electric skateboard sama skuter segala macam kayak gitu kan? Terus pas cari tahu ternyata emang roda satu itu lebih lebih versatile dalam artian kalau misal yang dipakai di bandara itu kan rodanya 2 kanan kiri, ada 2. ya kan? Kita mikirnya, mending rodanya 2 dong lebih nyaman apa dan segala macam. Tapi Nyaman, begitu salah satu kena batu misalnya, langsung jatuh dia, Yang dua-duanya. Oh. ya kan? Keseimbangannya hilang. Nah, yang ini ketemu batu segala macam ya diloncat karena rodanya cuma 1 gitu kan. Jadi ngimbanginnya tuh lebih gampang. Oh justru lebih aman roda 1 ya ketika Betul, ketemu betul. batu. Dan dimensi roda juga penting. Kan ada tuh yang kayak
electric skateboard tapi rodanya cuma satu di tengah itu. Oh iya Oke. iya. Lihat yang one wheel, One wheel gitu kan. namanya. Ya. Nah itu juga ternyata ngaruhnya di lagi-lagi di ukuran ban. Oke. Begitu ketemu batu apa dan segala macam, nelennya susah karena ukuran bannya kecil. Nah, naik ini tuh akhirnya sensasinya itu beda sama apapun yang pernah kita coba sebelumnya gitu kan. Karena begitu kita udah terbiasa, rasanya udah kayak ngambang aja di jalan. Kayak terbang. Kayak terbang rasanya udah ngambang di jalan. Kayak berdiri terus tiba-tiba nyampe kayak gitu kan. Dan dia makanya merasa keren di situ kali waktu itu. Enggak, kalau dia merasa kerennya di electric skateboard Oh, tadi itu. electric skateboard. Dia ngeliat ini culun tadi. Oh, namanya tadi gua kan udah nyoba skuter gua Iya. main, terus electric skateboard juga udah lumayan lama lah ya, terus sampai pindah ke sini gitu kan. Tadinya waktu pakai e-board ngerasa ngelihat ini tuh udah satu kok ngeri banget ya gitu ya, kayak nggak Apa sih, kayak Safety, sirkus safety. gitu. safety gitu. Iya. Tapi ternyata pas gua udah bisa dan jago, ternyata ini tuh Lebih paling safety. aman dibandingin electric skateboard Itu tadi Pak Marif bilang kan, Iya. dimensi rodanya. Roda. Kalau ini memang karena ria aja, pengen aja. Kenapa gini gue jelasin, emang ria Pengen ria aja doang. gitu ya. Emang Dia pengen aja. Pernah punya sampai 10. Sampai 10 deh. Iya kan? Koleksi semua jenis. Zaman dulu Ya, bener ria. itu kan rodanya masih kecil-kecil gitu kan. Iya. Dan jadi yang pakai itu juga kelihatannya kayak dorky gitu kan. Jadi keren itu bukan faktor utama. Iya. Ya kan. Iya. Abis itu kan lama-lama jadi bentuknya makin bagus, ada suspensi makin gede, makin proper lah, kelihatan kayak beneran ya. Tapi ya zaman dulu tuh enggak. Tapi tetap dari dulu tuh juga ketika naik rasanya kok kayak ngambang ya. Oke. Kayak gitu. Kita nggak perlu megang remote, Benar. kita nggak perlu megang stang, ya kan? Dan kalau kita terutama di motor juga kan pakai 360 itu. Iya. 360 kan dipasang di stang, so itu ya kita pegang aja lah ya. ya kan? Mau angle kayak gimana pun Iya, keren. Sambil makan. Sambil makan, sambil bawa kopi. Kopi gitu ya. Iya. Apalagi popi bakso yang hangat ya. Di kopi lah ya. Nah, itu dari segi Om Arif tadi. Kita tanya dari segi founder. Pak founder bisa dibilang apa ketum? Oh, foundernya ini sebenarnya. Oh, saya mesti di Ya, kita bareng-bareng lah. bareng-bareng ya. Iya. Komisaris. Tapi kita lihat Sana ya lebih terlihat seperti komisaris kayaknya. Nah, kalau dari Om Aldo nih, tadi kan teman-teman udah jawab tuh. Kenapa akhirnya memilih UC? Oke. Kalau gue sebenarnya waktu pertama kali itu lagi naik mobil, terus Oke. di daerah Tangerang tiba-tiba ada yang nyalip gue tuh. Ini apa nih kok kayak Kayak orang terbang gitu ya. Iya. Wah, di situ gue langsung cari tuh roda 1 gue klik. Wah, ketik. Muncullah YouTube-nya ini. Oh, justru yang lewat itu Om Arif yang lewat. Nah kayaknya bukan sih. Iya, bukan. oke, oke. Cuma mungkin ada orang yang Iya. pakai. Nah akhirnya setelah gue searching ternyata memang ini bisa jadi salah satu alat transportasi sih. Oke. Commuting lah pilihan. Dan gue pikir juga ya dulu kan kita kalau kecil kan nonton film Sonic apa gitu kan. Iya, iya. Ini Oh, iya, paling mendekati nih. Gue pas pertama kali bisa jalan itu benar-benar udah kayak Sonic loh. Sap, wah enak banget. Keren, kemudian bisa dibawa commuting, kemudian praktis, bisa dibawa ke kereta, busway. Kalau lagi males, capek atau hujan ya udah cari kendaraan umum, gas gitu. Jadi menurut gue ini selain buat hobi juga bisa buat alat commuting juga sih. Oke, nah mungkin tuh buat teman-teman mungkin yang nonton kan, jadi itu alasan kenapa dari teman-teman atau kakak di sini memilih UC ya. Yes. Mungkin dari Om Wisnu, Gue mau nanya gimana nih. ya, apa dari tadi? Gue lagi mikir, tadi kan ada lampu sen ya. Iya. Itu mencetnya gimana ya? Kalau Kalau lampu sen sih nggak ada. Otomatis. gyro. Ada sih. Ada semua. Iya. Cuman sennya memang jadi telat sih ya. Jadi telat ya. Jadi harus- Delay. Delay. Dia baru nyala ketika Kita belok. Oh, jadi udah Kalau ada. ada tangan kita kan. Nah, Oh iya. ini lu gitu kan. Jadi menggunakan tangan ya. Kayak mama mau belok ya. tangannya anggur buat apa? Gitu. Tetap main di jalan. Iya. Terus ada yang ngomong asik gini. Kali itu mungkin pertanyaannya terdengar sepele tapi penting kan, sen Iya, soalnya. ada sen Karena gitu. kalau apalagi kan pengendara di Jakarta khususnya kan. Ada beberapa yang modif dia pakai yang sen kan sekarang udah ada yang pakai tombol Iya, tuh. pakai tombol. Ada yang taruh di helm, ada yang taruh di Oke. sini ya, tinggal ditaruh di tangan kan, klik gitu kan. Bisa pasang fog lamp nggak? Fog lamp selama dia pakainya sistem baterai itu harusnya bisa, tapi ada beberapa dia bisa bongkar, dia selipin ke dalam ya bisa aja sih. Iya, tapi kalau masukin ke sistem sih Sistem biasanya lebih- sih rada rawan ya. Rawan ya, Oh. kita takutnya ada korslet. Menghindari modif di Betul, ininya. Lebih baik yang Listrikan kita ya. bisa cas terus kita tempel gitu hanya di. Tapi udah ada UC yang udah ada fog lampnya. Oh, Itu sih
F18. Oh, si F18 udah ada ya Udah. fog lamp. Udah include sama ada fog lamp ya? Oh, yang lampunya Oke. warna kuning itu ya? Oh, Iya. iya. Nah ini sama ini mau nanya juga. Ini buat gearnya tadi kan penasaran nih kan Oh, itu helmnya ini kan sebenarnya buat Nah, ini downhill kita kan, lihat Iya, buat betul. longboard downhill kan. Longboard ya. Longboard ya. Ini kenapa? Gue ngeliat kayak caca merah ya. Coklat caca. Iya. Nah ini Oke. kalau helmnya memang khusus yang seperti ini atau sebenarnya Iya. ada standarisasinya sendiri gitu. Biar keren sih. Masih keren sih. Balik lagi kita kalau motoran emang biar kelihatan keren tinggal di foto ya. Tapi di Sama ujung-ujungnya ini yang paling survive seleksi alam kan, karena banyak kan teman-teman yang suka main off road kan pakainya helm downhill, Iya. ya kan, pakai helm downhill. Cuma kalau dipakai di jalan raya, pandangannya kan terbatas, Iya. cuma kayak ke depan kayak gitu kan. Di sisi lain helm motor berat. Iya. Helm motor berat. Jadi selain kayak kita kelihatan kayak pentol korek ngambang kayak gitu. Ini besar banget udah dari Kalau kegesek nyala dong. kayak toge kalau lewat ya. Aneh ya. Karena dia kan ngandelin balance banget ya. Jadi begitu helmnya agak keberatan gitu Nah, sesuai oh, kan. Tarik angin. Nah, yang paling tengah-tengah ya ini ringan. full face iya, ringan Ini iya, di bawah 1 dari kilo. segi keamanan nyaman ini. kenyamanan betul. Oke. Sama berat bobot. Cuman kalau soal keamanan mungkin lebih disarankan tetap motor helm sih sebenarnya. Iya kalau mau yang lebih aman Kalau katanya nih ada yang suka ngebut masih berani kan ngebut pakai helm gini. Nah bicara apa tadi riding ngebut dan lain itu masalah apa ya? Mungkin kalau dulu kan kayak kemarin kita ngundang TSB teman sering beroda, ada beberapa hal-hal yang dia harus tekanin tuh, misalkan kayak ketika riding di luar harus pakai ini Ya, pakai ya, apa betul. safety. Nah itu dari UC-nya atau pip squad ini ada gak sih? Ketika sama Arif atau sama Aldo atau kakak yang nemu tiba-tiba nggak pakai helm itu ditegur kan bahaya kan? yang pasti kita tegur itu kalau nggak pakai helm. Oke. Karena aturannya memang harus pakai helm. Oke. Kan udah di perundang-undangannya itu cuma disyaratkan helm sebenarnya. Oke. Ya kan? Cuma begitu dia agak kencengan dikit, ya otomatis biasanya mungkin dia ngikut teman-teman yang pasti pakai Oh ini nih ya. protektor. Oke. Ini protektornya khusus nggak sih ini? Enggak, ini buat motor sih. Buat motor ini Trabas ya? Trabas. Oh. Iya. Terus sepatunya gitu nggak ada khusus gitu? Enggak. Kalau Sepatu senyaman aja lah ya. Senyamannya aja betul. siapa tahu sepatu motor tapi Bisa yang juga safety shoes sih. kan. Bisa juga. Bisa Ada juga. beberapa Karena kalau yang apalagi katanya pernah touring juga nih. Betul. Nah, Oh, ini iya. kan menarik nih. Biasanya hal apa tuh Nah, harus disiapin ya, kan ya? hal apa aja sih kayak Karena sepatunya orang pengen masih beda ikut-ikutan kan. doang. Betul, gitu kan. betul. Mungkin Kak Keti pernah touring sebelumnya? Nah, Kemana paling terakhir? Dieng. Dieng. Terakhir ke Dieng sama mereka berdua. Ada transportasi namanya mobil sebenarnya. Mas tahu nih Kak Keti, ada mobil, ada bis. Kenapa memilih ini touring ke Dieng? Iya, tetap pakai mobil dulu. Oh, tetap pakai mobil dulu. Mobil sampai Wonosobo ya. Baru naik Wonosobo Diengnya, naik. riding. Oke. Tapi Itu ada touring yang lebih riding lah ya. dari Jakarta ke dia yang pakai ini ada. Oh, dari Bandung ke Lombok. Bandung paling Lombok. jauh ada dari Bandung sampai Lombok Sama kemarin yang sebulan ya dia Ini perjalanan. apa yang ngetes Mandalika pakai ini? Seru sih, seru. Ada juga. Iya kan? ada juga yang ke Mandalika. Siapa tahu buat balapan Iya. bentar lagi. Iya. Berarti apa gear apa yang disiapin ketika perjalanan jauh atau mungkin city riding lah? Apa dari Om Arif mungkin? Paling nih protektor. Oke. Nih protektor yang ada shin guard-nya. Oke. Iya, terus palm guard. Paham kan? Oke. Karena kalau misalnya kita jatuh ke depan, Iya, amit-amit jatuh ya. ya, Ini yang Sini. buat impact. Oke. Sama elbow ini opsional sih ya biasanya. elbow opsional. Tapi juga ternyata penting karena begitu kita jatuh ke depan, Iya, ini iya, tuh iya. sering langsung. Oh. Nah, Ya, ini kayak sebenarnya gini ya, impact- ini bukan buat ini kan? Kalau ini buat skate ya kayaknya. Iya. Iya. Oh. Harusnya ada yang lebih. Harusnya ada yang lebih keras lagi. yang kayak gitu lah. Soalnya mereknya itu kayak bukan buat Iya. Buat perjalanan Iya. ringan sih. Opsional aja lah ya. Opsional aja. Tapi Opsional pengalaman aja gue sih iya sih impact tuh rata-rata jatuh tuh lebih di elbow Elbow, sama ya. ini duluan. Jadi sebenarnya sini lebih jarang kena impact. karena jatuh diusahakan jatuhnya ke depan gitu Iya. dan bukan jatuh ke belakang. Tapi kalau pengalaman gue ini bantu nih waktu gue lagi naik ini terus disenggol motor, Ya. si motornya gini, ya gue jadi gini kan. Ya. Gara-gara ada ini gue jadi
lutut gue jadi nggak terlalu sengket gitu loh. Jadi bisa langsung menyimbangkan Iya, lagi iya, ya. langsung nyimbangin. Oh. Lumayan tuh sakitnya hampir satu bulan tuh di sini. Iya. Motornya apa namanya? PCX hitam apa? Operator kita kemarin sempat cerita tuh nyenggol gitu. Apa nggak Tapi di Tangerang makanya nggak akan di sini deh. Oh enggak, beda ya. Beda ya. Dia mainnya di Harmoni memang. Padahal gue udah tinggi ya, masih aja disenggolnya. Aduh, emosi gue. Mungkin dari Om Didit nih, Pep Squad ini kan biasanya setiap komunitas tuh ada hari-harinya latihan atau hari-harinya mungkin Nongkrong, riding bareng, ngumpul itu ada gak di Pep Squad? San Mori, Ya, San Mori atau Night Ride ya mungkin ya. atau Night Ride. Nah, kalau kita sih kan emang tujuannya kan mau punya event balap Ya. ya. Jadi dari kita kan mulai bikin vibes-nya lah supaya ada balapan di track gitu ya, ada jalurnya, gimana cara belok, cari breaking point dan segala macam. Nah, kita bisa 2 minggu sekali kita latihan. Kita ada tempatnya khusus sih di Jakarta gitu nanti. Nah, yang buat yang beginner yang mau belajar juga biasanya kita arahin ke sana. Oh itu di satu Kikum Iya. yang sama. Iya. Itu di mana kalau boleh tahu di Jakarta? Itu di Pasar Tanah Abang di parkirannya. Oh, Iya. Blok B. Blok A. Oh, Blok A. Pasar Tanah Abang makanya tadi Iya, gua gua tahu. Pasar Tanah Abang maksudnya kan ternyata memang dia punya tempat yang proper untuk Parkirannya kan luas banget dan kosong. Kosong udah malam. Jadi kita bisa pakai. apa ada member di sana kali? Ada. Ya, ada member Oh, yang pantas. Akamsinya ada. Akamsi. Lu kok di pasar kok diperbolehkan tapi pas pasar tutup pastinya. pasar tutup. Dan itu di parkirannya aja. Parkirannya, iya. Bukan di atas, bukan di dalam pasar. Oh iya benar Mas. Oh, di parkirannya justru ya. Karena di sini tuh cukup susah gitu cari Iya. tempat kita buat apa ya, buat cari bikin jalur gitu ya, buat kita cobain balapan, cobain ya belok-belok, kejar-kejaran apa kayak gitu tuh yang kosong ya, nggak ada kendaraan lain apa segala macam tuh cukup sulit sih. Ya apalagi kan di apa mungkin di Jakarta ini kan kayak komunitas motor sama sepeda kadang masih sering bersih Iya. segang tuh kan. Iya. Mungkin sepeda ngambil lahan apa jaraknya apa jalanannya pengendara Iya. motor atau mobil. Nah itu pernah gak sih ngalamin mungkin di Instagramnya Pep Squad pernah ngalamin head speed kayak gitu? Dikit banget. Dikit sih. Majority itu suportif. Oke. Cuma ya di hampir semua konten pasti ada lah Ya, gitu. pro kontra pasti ada lah ya. Pasti ada, mau kayak gimana pun juga. Kita rasa itu masih dalam taraf yang wajar. Kebanyakan sih ngedukung ya, ngurangin macet lah, nggak berisik lah. Biasa ada teriak, "Mas, SIM-nya apaan?" Nah itu ada nggak kan? SIM apa mungkin dari komunitas sendiri ini menunjukkan ya, Karena ini kan udah, kalau tadi pas kita cerita-cerita kan nih kecepatannya udah sama motor gitu loh, maksudnya ini benar. udah ada, harus ada surat izin khususnya kah atau gimana? Jadi apa namanya, kecepatannya bisa kenceng itu juga bukan berarti kita harus kenceng kan. Kalau di jalan sih biasanya kita lebih prefer ke ya sesuai aturan aja lah. Jadi kan ada peraturan Menteri Perhubungan tuh yang 45 tahun 2020 kalau nggak salah. Dia tuh mengatur 5 jenis kendaraan, salah satunya electric skateboard, electric scooter, terus apa tuh namanya, one wheel juga, hoverboard, sama electric unicycle. Jadi itu masuk payung hukum yang sama. Jadi kita boleh pakai jalur sepeda. Kalau kepaksanya bisa naik trotoar, kecepatan maksimal dibatasin di 25 km per jam. Harus pakai helm. Dalam kota. Selama ada jalur sepeda. Tapi intinya gini, diperlakukan layaknya sepeda aja deh gitu kan. Kalau ada sepeda boleh lewat situ ya boleh lewat situ gitu. Ya. Itu kalau misalnya SCBD kan trotoarnya kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Itu kan berarti harus di jalan raya gitu kan. Iya. Kalau misalnya macet gitu boleh dong dia naik ke trotoar. Tapi ya boleh, secara aturan boleh. Secara aturan boleh. Tapi ya utamakan pejalan kaki lah gitu. Iya, tetap jalur ini soalnya kan. Iya, betul. Tapi dari Pep Squad ini balik lagi ya. Diisinya sama rata-rata apa sih kalau teman kemarin kita komunitas-komunitas sebelumnya kita tanya tuh rata-rata ada yang karyawan, pekerja mungkin usianya di bawah 35. Paling kemarin kita muda-muda banget yang beroda ya. Kalau Pep sendiri ini ada dari kalangan apa? Public figure apa udah ada? Apa mungkin dari kalangan pejabat? Ya
rata-rata kebanyakan sih bapak-bapak sih. Iya, bapak yang masa kecilnya dulu mungkin kurang bahagia kali ya. Oh, bapak-bapak dan teteh-teteh mungkin ya. Oh iya. Itu nggak dianggap. Oh memang kelihatannya bapak-bapak. Iya. Iya, sebenarnya karena masalah faktor harga juga kali ya. Iya, Jadi, iya. apa namanya, mungkin lebih banyak lagi sebenarnya yang pengen, cuma kayak Pas tawar. Kayak masih harganya mending gue beli motor lah ya mungkin ya, masih iya. gitu lah ya. Tapi sepengalaman gue ngajakin orang-orang sama ngajarin gitu ya, nggak tahu kenapa yang muda-muda itu ya 30-an ke bawah itu kurang tertarik gitu sama Iya. mainan ini gitu ya. Tapi rata-rata tertarik ya rata-rata ya 35-an ke atas ya. Nah itu pernah riset gak sih kenapa gitu? Enggak. Karena dari harga mungkin. mungkin. Oh, Minder Harga kali lihatnya. mungkin iya Sama sih. lebih kebiasaan minder, kali ya. kebiasaan. Kebiasaan orang kita kan nggak suka yang ekstrim-ekstrim tuh. Hmm. Jadi pada saat ngelihat gini mereka masih banyak Terus pikiran. Takut. inline apa kurang ekstrim apa gitu. Sepatu roda kurang Satu ekstrim roda dia, apa ya, gitu. sama sebenarnya. Tapi kalau gue lihat di luar dari harga ya willingness-nya juga Ya. nggak kelihatan ini kayak ya udah gitu lu pakai gini ya udah gitu. Dan nggak cuma di Indonesia, kayaknya di luar juga sama polanya. Di luar juga sama sih, waktu itu ngobrol sama yang siapa sih orang Rusia itu juga susah nyari yang muda-muda buat Oke. Dan nggak usah dicari juga sih. Oke, kalau yang muda itu hampir jarang. Berarti usia tertua lah. Usia yang mungkin paling mature lah umur berapa yang pernah 60. 65 ya si Om itu. 65? Yang naik gunung itu. Bukan Om Erin, si Ada yang Om Okta. Om Okta, Okta ya. Sekitar 60-an tahun ke atas lah ya. Betul. Gokil. pensiunan yang menikmati hidup aja. Seperti hobi beresiko. Berarti masih bisa kesempatan kita. Gue 30 tahun ke depan untuk ngapain ini. Enggak. Yang main kayak gini masih formulirnya 1721 ada. Itu aja sih. Kalau 1721 kayaknya nggak mungkin. Yang WMR kayaknya nggak mungkin lah ya. WMR nggak mungkin. 6 juta juga masih kredit. Nah, Soalnya ngomong ini kredivo. berarti kan lu nanya soal harga nih. Nah, untuk tadi kan Om Arif di spill sama Om Aldo hampir punya 10 waktu itu kan. 10 apa mungkin UC ini. Nah, dari 10 yang lu punya mungkin nanti gue tanya satu-satu. Paling kalau kita kan anak motor kan dari helm kita kalau bisa yang cari yang nyaman, harga juga oke kan, terus juga aksesoris, lagi motor depan Om Wisnu lah sendiri kan, bisa modif, bisa modif, di modif tadi 900 cc kan, Bukan W175. iya benar. Nah dari Om Arif sendiri yang dari 10 itu yang lu paling pernah punya paling mahal, ini bukannya buat ria ya, tapi lebih kayak ya, Pamer. ya. Kan katanya pamer sama aja. Kayaknya paling mahal ya. 55 apa ya? V13 itu kayaknya lebih mahal dari 55 mungkin. K13 juga. Ya, 55 lah ya. Sekitar 55 ya. Iya, ini 51 apa 52 kemarin, 51 kayaknya 51. Oke. Ya paling segitu-gitu sih maksudnya. Rata-rata punya segitu 40-an, 40 up lah ya. 40-30-an. Ya. Oke. Tapi ada jual second nggak sih kayak gini? Banyak. Oh banyak. Karena kendaraan listrik kan rata-rata harga jualnya jatuh tuh. Iya. Mobil pun juga gitu kan. Betul, mobil juga gitu. Jadi itu biasanya dimanfaatin banget tuh. Karena bisa separuh harga. Sebenarnya karena ya itu ya kan biasanya beli juga anak-anak komunitas lagi ya, yang lama-lama pada upgrade. Iya. Nah, yang second ya yang baru-baru mau itu Ya, bisa biasanya second tuh. Nah kalau untuk teman-teman sendiri, mungkin dari Om Aldo nih ya. Pertama kali punya harga apa berapa untuk QC-nya? Waktu itu 45 gua pertama kali. Pertama kali tuh. Pertama kali. Terus yang kedua di 50. Bilang sama pasangan harganya berapa? Biasanya kan tahu sendiri. Atau enggak ada juga yang bilang kalau gue beli harga 45 gue harus sediain 90. Iya. Kali dua biar nggak ngomel kan. Itu pakai yang Itu nggak jauh-jauh tuh teman saya. Kalau saya tuh biasanya Kalau mau touring agak lebih mahal. Biaya touringnya kali 4 deh saya. ya kan ada jual ada biaya tas ya. Kalau soalnya. biaya tak liburan. Biaya sepatu buat istri. Ya, buat Mahalan itu kayaknya. Biaya nyogoknya lebih mahal soalnya Om. gue touring gue nggak nyampe sejuta karena yang sini banyak. Kayaknya triknya sama deh gitu. Tiket dulu, tiket liburan. Beli tiket kemana, liburan ya. gimana? Nyenengin dulu ya Nyenengin baru dulu, ya. Baru ini. Nah kalau dari awal sendiri awal punya langsung beli yang langsung tadi di 55 atau memang yang bertahap? Itu menarik sih karena waktu awal dulu juga langsung beli yang harganya berapa sih 43 kalau nggak salah waktu itu. Awal beli itu. Kita ya. Bukan 46 bahkan. Oke. Awal beli itu 46 itu karena waktu itu mikirnya tuh bisa kalian yang bagus lah gitu. Iya benar. Ya itu. Ya waktu juga dilema juga.
ngasih tau istrinya harga berapa ya gitu kan. Karena kan kamu beli 45 juta seroda cuma satu, motor beli roda dua. Gitu kan. Suka Waktu itu baru Perbandingannya motor tepat. gitu kan. Itu lumayan Cewek lah. lagi ngapain ya? Tapi ya akhirnya udah lah ngomong apa adanya kayak gitu kan. Terus Ya, tidur di mau garasi pelan-pelan. 2 bulan. Ya, pelan-pelan menerima lah ya hobinya. pelan-pelan nerima. Terus paling komplain aja waktu itu kan kayak gitu bahaya. Oh, kira pelan-pelan boleh masuk ke rumah. Nanti di garasi dulu 2 bulan. Terus dia kan- teras baru dalam. Di apartemen ada 2, jadi punya 10 nggak ketahuan. Satu unit buat naruh ini doang ya berarti ya. Ini Oh, spare trik part juga segala tuh. macam. Trik. Bilangnya 1. Aduh, Yang dengan sisanya buat Om Didit tes ngomong ya. ini istri nonton nanti. Aman. Awan ya. Kalau dari Kak Keti, awal punya memang diracuni sama siapa nih? Kayak dari 3 orang. Oh, Marin sama racuni. Jadi dulu ketemu dia lagi main sepatu roda, terus saling kenal. Gitu kan ada teman kita yang kebetulan main sepatu roda juga. Terus habis itu ya udah apa namanya stut-stutan kayak gitu. Terus belajar dan ternyata cepet belajarnya kan. Oke. Terus ya udah habis itu main bareng ke mana sih Masih di GBK. dia Oh, GBK ya. Iya kan. Mana-mana ke Jogja. Iya. Ke Jogja. Mainnya ke Dieng. Bukan main sih Om. Itu lebih ke touring ya. Oh ya touring. Touring ya. Iya, Mereka pada ke Bali. Oh, sebalik gitu. Kalau Om Didit sendiri awal punya. Oh ya gue karena awalnya sih dari electric skateboard ya, Iya. jadi lebih banyak gantinya tuh di situ. Kalau Oke. di UC Jadi nggak kaget lagi dengan harga ini maksudnya. Iya karena udah tahu, Heeh. maksudnya anak-anak pakai yang mana gitu teman-teman juga, jadi ya udah beli ya emang yang dikasihin ya ini yang Rekomendasi. pas lah gitu, rekomendasiin ya udah. Habis itu Oke. upgrade ke yang sama kayak begini juga gitu. Ya buat kita nih mungkin orang-orang atau penonton ngomen ya. Kalau kita pengen gabung ke komunitasnya itu gimana cara ngubunginnya mungkin atau kontaknya? DM. DM aja ke DM, PV PV Squad Squad. kita ada. PV Squad. PV Squad, Iya, oke. kalau belum punya mau latihan bisa datang Datang ke aja. kita yang 2 minggu sekali itu di Tanah Abang. Tanah Abang. Itu di hari apa? Hari Jumat biasanya. Jumat malam. Iya. Oh, oke. Tapi masih kabarin kita dulu ya karena akses ke atasnya kan Oh iya, berarti Kalau- DM tetap DM ya DM aja. ya, ke Instagram. Ke Instagram ya PV Squad. PV Squad. Siap. Nah terus ya udah kalau belum punya wheel mau belajar juga kita Masak Ya, nyobain dulu. terima lah ya Nyobain tuh. dulu. Baik tuh. Jadi buat teman-teman yang pengen cobain tapi Iya. belum mampu atau mungkin belum mau keluar untuk beli dulu, Iya, silakan lah. tapi kalau nggak beli di Belum TikTok, yakin ya, Iya. kadang karena belum yakin benar. tapi kalau nggak beli udah bisa diomelin sama Aldo gitu. Oh, diracuni pelan-pelan lah ya. Beli nggak lo? Aduh, Tapi kita open sih kita Ah. open, maksudnya mau Oke. belajar nggak punya wheel apa datang aja, nanti kita bantu diajarin. siap. Nah, buat teman-teman ngomen berarti jangan ada tanya lagi kan mau apa, mau gabung di Pep Squad mungkin yang masih belum yakin tadi bisa langsung DM. Nah, tapi sebelum itu Om semua dan Kakak ada pertanyaan nih kita dari subscriber. Biasanya kita di sesi-sesi akhir kita kan buka pertanyaan dari subscriber yang ngomen. Ini dari AZZ apa nih? AZ, Aduh, Tiga. AZ. Bahkan dari 2026 masih aja dari begini. Bingung gua bacanya. Oh, Ajis Junior mungkin ya. Junior, iya. Kita sepakatin dulu ya. Habis dunia. 323. Berapa lama waktu rata-rata dibutuhkan seorang pemula sampai benar-benar berani turun ke jalan raya? Nah, mungkin siapa yang mau jawab dari teman-teman? Hari Hari bisa bisa. ngajar. Berapa rata-rata yang dibutuhkan seorang sampai bisa naik Sampai Ke dia. jalan raya gitu kan. Ke Itu dulu Oh, iya. itu 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam aja. Oh, nah itu Belum bisa. ke jalan raya Iya, tapi. misalnya Tapi belum bisa ya. ke naik aja untuk jalan, Naik, naik naik, maju jalan. mundur, maju mundur. Iya, jadi kalau udah bisa di atas ini, let's say 10 detik aja, Ya, kita udah anggap dia itu bisa. Udah bisa. Oke. Ya kan? Nah, terus habis itu berapa lama berani turun ke jalan raya? Ya mungkin 2 minggu. Dan itu pun pasti didampingi.
Iya. Mungkin dia sendiri kan. Iya. Ya. Dan sebenarnya turun di jalan raya sih nggak direkomendasikan ya, pakai jalur sepeda lah gitu. Iya. Nah, gitu. Oh, tapi di jalur sepeda tetap ya. Betul. Dan pasti ada pendampingan untuk di awal. Iya. Harusnya ada yang Dari teman-teman yang mungkin bukan coach atau apa, Iya, teman-teman yang Soalnya ikut grup ride lah, jadi Iya, ada oke. yang jagain, misalnya ketinggalan di belakang kan ada yang nemenin. karena kan kita juga di motor ada yang bisa langsung turun ke jalan tapi nggak tahu cara, mungkin ada lubang kanan kan bisa anak motor iya. kaki kanan Betul. turun. Betul. Kan ada orang yang nggak tahu tuh rambu-rambu kayak gitu kan. Mungkin kan di IC pun juga ada kan kayak gitu Itu ya. juga gitu, turunin Ada kaki. mobil atau lubang Ya, atau Cuma apa. cerita turun kaki doyong. Kalau ada lubang kita tunjuk lu kan ngomong gitu. Kita pakai tangan sih. Dia pakai tangan. Iya. Kakinya Kalau gini-gini sen kan. Iya. Soalnya pakai tangan. Oke. Kalau kita biasa kalau di itu Kalau ada gini apa gini? Putar balik. Joget Oh, joget aja. kalau Kalau misalnya gini gini. Velocity dong. kalau misalnya di motor itu kan biasanya ada apa namanya ya, kayak geser badannya untuk Iya. misalnya lagi touring kita bisa satu garis gini Lurus terus gitu. terus misalnya tengah line up ada polisi Gini berhenti ya. berhenti gini Betul sih. nah Di, itu di kita nggak kepake sama sekali karena Oke. Ada yang Berhenti doang, paling berhenti. di motor itu kan seringnya keberisikan knalpot kan. Jadi Oh, walaupun iya. pakai intercom sekalipun atau teman yang nggak pakai intercom, itu nggak. Oh iya, makanya guna efek tok tuh ya. Betul. Oke. Betul. Nah kalau di kita Nggak ada kan suara. ini nggak ada suaranya, terus teman-teman pakai intercom juga, jadi hand signal tuh nggak kepake sih. di paling sini. paling ya kanan kiri aja sih ngasih. Iya, paling Sama sen itu ya. Karena Iya. jadi Paling- ya kalau misalnya ada yang belum pakai pektok gitu Iya, misalnya teriak biasanya. Teriak. Jangan Ya, soalnya biasanya gue suka Sering pada lewat nggak sih. nurut kalau di ini desain juga. pakai Discord. Iya, pernah Ditempel AirPod handphone aja kan Iya, pasti kan betul. via WA. nah ini ada lagi nih pertanyaan dari Sisil ya apa sih Ketahuan banget dibohongin. Sisil apa hal yang paling membuat frustrasi saat pertama kali belajar menyeimbangkan diri di atas satu roda Oh, gue sih cukup lama, gue hampir 1 bulan ya kayaknya belajar. Oh iya. Iya, karena sebenarnya gini, salahnya adalah gue belajar sendirian, Oke. terus lebih banyak megang ke pagar lah, ke tembok itu jadi Ya. bikin mental block sih sebenarnya. Oh, Jadi oke. pengen nyari terus tuh. Nah iya pasti Ya, gitu tuh. betul. Karena masih takut jatuh kan. Masih, ya. Padahal gue udah setiap malam tuh, setiap hari. Kapan bisanya sih kalau misalnya akhirnya ya mulai berani saat udah ada teman terus diajak grup ride bareng tuh. Grup ride awal gue langsung jatuh di tengah jalan tuh. Oh iya? Iya. Hindarin mobil ngerem, gue ngerem tau tuh buat gitu. Waduh. Ya diliatin orang malu sih sebenarnya udah tapi pengalaman. nah itu kan kalau pas jatuh itu kan wih Tetap masih dicengin di semua komunitas lah. Kecuali kalau udah parah banget ya mungkin. Kawin dulu ya. Nah, itu emang goreng aja. Ada durasi ketawanya dulu dikit ya. Gue mungkin di minggu kedua, minggu ketiga tuh sempat mempertanyakan ngapain gue beli ginian ya. Kesel gue ya, jualnya susah. Oh jualnya juga lumayan susah ya berarti ya. Iya maksudnya. Ya Maaf peminat lah ya. Iya. Untuk meyakinkan orang main ini aja agak sulit ya. Betul. Apalagi untuk beli kan. Kalau untuk orang yang belum pernah sepatu roda atau skate mungkin bisa di atas 1 bulan sih. Lebih susah. Lebih lama dia. Karena kan belajar penyimbangan diri. Kalau Kak Gedi sendiri, tadi Om Aldo sendiri butuh waktu 1 bulan untuk akhirnya berani. Kalau di awal berapa lama untuk bisa? 1,5 jam. Terus aja. Wih, oh, karena by basicnya ada sepatu roda ya. Kalau Om Didi sendiri, Sejam, 2 jam? 3 hari sih. oh 3 hari. 3 hari. Kalau Marif, 2 hari 2 sesi. oh 2 hari 2 sesi. 2 hari 2 sesi. Jadi mungkin kayak sekitar 5-6 jam lah. Oke. 5-6 jam total. Nah, balik lagi ke komunitas terakhir mungkin dari sesi podcast hari ini ya, mungkin buat teman-teman. Biasanya komunitas kan punya goalsnya. Tadi ada mungkin udah disebut kompetisi ya. Nah, harapan mungkin di 2026 lah nih. Apa yang mungkin bisa ya dimunculin lah dari Pips Squad ini. Mungkin dari Om Didit nanti mungkin terakhir di Om Aldo. Kalau rencana sih 2026 ini kita mau bikin ya beberapa event games Oke. buat komunitas aja ya, balapan-balapan entah itu di kota atau keluar off-road Iya. dari kota ke pinggiran ke gunung gitu. Sama kita mau bikin bukan touring ya, kayak ya kita berkunjung lah ke daerah-daerah yang Iya. ada teman main kitanya kayak ke Bandung, Jogja, Lampung. Soan. Ya, Soan ya. gitu, terus kita riding bareng di sana. Itu sih rencananya. Dari Kak Keti sendiri. Pengennya sih rider ceweknya nambah.
Oh, karena memang benar komunitas dibilang berkembang kalau karena jumlah rider juga berkembang kan. Biar ada temennya. Ya kan lah bukannya ada satu lagi cewek tuh yang siapa Sas. Lagi hamil. Lagi hamil. Oh, itu juga ngeliat beberapa videonya ya. Betul, dia. Gokil juga tuh kalau lagi riding ya. Iya, gokil deh. Oke. Iya. Oh, berarti memang Masih sering muda. riding juga sama Sas dan teman-teman. Satu angkatan nih kayaknya. Ada nggak sih ladies Aku night, bareng ladies night, latihan. ada ladies night sendiri, cewek sendiri gitu, mungkin cewek riding gitu malam. Nggak ada. Oh, nggak Kita ada ya? berdua doang. Oh, Ladies night itu berarti. Gua Ladies sama- night ya? Gua Iya. sama Sais. oh berarti riding berdua aja? Iya. Oh, Iya Karena maksudnya itu kak, masih maksudnya ladies night tuh cewek-cewek doang gitu, Iya. ada ya? Membernya masih sedikit gitu Kalau kan. sekarang ladies night sendirian. Jangan bahaya ya. Yang satu di Bogor, Oh. yang satu di Malang. Jadi cuma nightnya doang, ladies nggak ada. Night, ladies, night. Jadi itu harapan dari Kak Getty, jumlah Iya, membernya iya. bertambah khususnya dari perempuan ya. Oke, dari Om Arif sendiri apa mungkin di 2026 ini untuk UC dan Pip Squad? Harapannya buat UC apa ada UC baru yang quote unquote perfect Ya. karena masih sampai sekarang masih nyari ini kan perfect wheel-nya apa nih kayak gitu kan karena masing-masing wheel kan ada kekurangannya kayak gitu kan. Dari UC-nya sih harapannya itu terus buat Pip Squad sih ya makin rame aja karena Pip Squad kan khusus dibikin khusus nama Pip Squad itu kan untuk menyatukan UC electric skateboard dan yang lain listrik karena sebelumnya kan komunitasnya beda-beda tuh. Iya. Masih beda-beda. Terus kita bikin satu yang semua biar bisa bikin acara bareng gitu sih sebenarnya. Nah, harapan itu tercapai aja. Oke. Dari Om Aldo. Ya, kalau dari gue sih sebenarnya kita pengen ciptain tuh ada rider-rider baru tuh. Oh, Ya kita kan umurnya udah benar, pada benar. bapak-bapak nih ya. Cepet-cepet juga ya tetap ada mental kan ya, mikirin anak, mikirin istri gitu Iya. kan. Nah kita tujuannya bikin ini sebenarnya biar ada rider-rider muda yang mau pada join dan kalau bisa ya kita bisa ikut lomba sampai ke luar tuh. Terakhir kemarin di Malaysia ya. Malaysia udah ada Malaysia event, udah ada event. event balapnya dan mereka Internasional. iya internasional umurnya di bawah 20 tahunan semua gitu kan. Ya mereka pada nyarinya pada sat-sat kan. Iya. Ya itu makanya Ya. Saskia berani. Kita dengan adanya di Tanah Abang itu cukup membantu kita sih sebenarnya. Jadi kita udah nggak punya hasrat pengen ngebut di jalan raya lagi, tuangin aja di situ. Oh, memang seluas itu berarti ya? Luas, lumayan. Oke. Kita bisa hampir 60 km sih sekali narik ke Sekali situ. tarik. Terus belajar braking yang benar, belajar beloknya Belok, apanya. Pak. Jadi pada saat dibawa ke jalan udah lebih pede. Ih, keren. Mungkin dari Om Wisnu ada yang mau ditanya terakhir atau? Sebelumnya gue tanya, udah ada tawaran-tawaran iklan belum? Nah, sponsor udah mau mulai masuk belum nih? Kita waktu bikin event kemarin, ya, diedit kan, sponsor itu. Ya Ya, ada aja sih yang masuk buat support kita. Ya, kan Kalau biasanya kan ada lagi yang mau masuk ya kita sih. kalau dulu kan biasanya kalau misalnya komunitas-komunitas kan biasanya kalau kayak pedal sekarang ada iklannya kayak pedal gitu. Nah ini udah ada yang masuk iklannya belum? UC gue nggak inget sih UC pernah ada apa enggak, tapi waktu di e-board sih pernah tuh buat apa ya Innova apa Avanza gitu pernah buat tuh tapi di e-board ya. Oh, di e-board. Iya. polisinya belum memang. Gue belum Belum ingat ada sih. kalau iklan. Gua nggak ingat. Kalau film ada Ada berarti. film. Belum ada di Netflix tuh, tapi orang Kalau India. orang luar. Oh, orang luar. Jadi ceritanya kejar polisi pakai ini. Iya gitu. betul. iya. Dan rada aneh sih bisa ngolongin truk gitu sih. Iya. Iya sih. Iya sih, bener. Loncatin Lompatin kereta, urusan itu. Mungkin stunnya gini saat aja terbang. Stuntman aja emang juara dia. tuh. Mungkin berarti next itu ya, mungkin semoga ada di iklan, misalkan jadi orang kan jadi tahu kan, Iya. nggak perlu lagi anjay gitu. Jadi orang tahu kan. Sebelumnya ada di iklan McD itu ada tuh, tapi masih model lama banget itu. Oh iya. Di billboard Gambar McD masih ada. Ya semoga Pip Squad nih makin berkembang, terus juga makin aja ya. makin dilirik lah sama mungkin yang pemangku jabatan, mungkin wah ini olahraga yang hobi atau yang bisa di apa ya, Pangku-pangku. yang bisa disupport lah. Nah, Itu kan minimal kan, Lebih sponsor aja. sponsor aja biar jalan semua kompetisi yang tadi dibilang ya. Iya. Semoga itu berjalan lancar. Mungkin dari kita undur diri dulu. Asik undur diri. Kencing-kencingnya banget. Gue lagi mau ngetes ini. Apa tuh? Baut nih. Ini pakai apaan ya? Kunci berapa nih? 10. Ini. Biasanya dalam 8 CL. Udah daripada lo tanya-tanya, ini lo bawain. Cobain aja. Cobain langsung aja. Yuk, yuk. Iya, gas yuk. Duluan ya guys ya, duluan ya nyobain ya. Dah.